Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Pada pembahasan Excel CLCP SS001A bagian 5 kali ini, melanjutkan pembahasan dari Excel CLCP SS001A bagian 3A yang lalu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan yang berikut ini. Pada pembahasan Excel CLCP SS001A bagian 3A yang lalu, kita telah membuat rumus di kolom diskon, pajak diskon, dan tagihan. Dari mulai H3, I3, sampai dengan J3. Maka pada pembahasan Excel CLCP SS001A bagian 5 kali ini, kita akan membuat rekapitulasinya. Di bawah ini sudah saya ketik terlebih dahulu layout dari rekapitulasi, di mana di sini rekapitulasi kamar, kemudian lama inap dan tagihan. Nah, berdasar kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan VIP untuk mengetahui lama inapnya berapa hari, tagihannya berapa rupiah. Untuk membuat lama inap, kita berdasar data yang ada di layout atau rekapitulasi yang kita buat yang lalu, tetapi kita harus menggunakan rumus yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu rumus sum if. Bukan gabungan rumus sum ditambah if, bukan, tapi rumus sum if itu rumus yang berdiri sendiri. Lebih jelasnya ya, kita ikuti saja langkah-langkah sebagai berikut. Kita tetap berpedoman kepada 3-step insert. Step pertama insert function, kemudian kita pilih sum if, klik OK, muncul function argumen. Nah, di dalam function argumen salah satunya kolom putihnya, di dalam kolom putih range kita harus mengisi dari D3 sampai dengan F14. Nah, ini kita kunci dengan tombol F4. Kenapa dikunci nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk kriterianya yang sebelah kirinya dalam ini kelas 1, kemudian sum range-nya yang bagian di jumlah adalah dari F3 sampai dengan F14. Ini juga kita kunci. Kemudian klik OK. Jadi kita double klik. Kemudian di dalam soal itu kan ada satuan hari. Supaya muncul satuan hari di belakang angka-angka tersebut, kita klik kanan, kemudian di situ ada format cell, kemudian kita sebagai pemakai atau user atau customer, custom ya, custom itu ya setelan sendirilah. Kita klik custom, pilih 0 ini ya, 0. 0 ini mewakili angka-angka. Karena tipe 0 ini salah satu sampelnya adalah 124, hasil dari rumus tadi. Kemudian ini kita kasih tanda spasi, langsung dikasih tanda petik double hari, petik double tutup. Ini sudah muncul di sampelnya. Ya, di sampel atas sudah muncul, maka kita OK, otomatis sudah jadi semacam itu. Satu lagi untuk tagihan. Tagihan caranya sama, yaitu dengan menggunakan rumus sum if. Ya, ini kita OK. Kemudian range-nya berarti melebar ya, dari mula-mula di sini, klik saja, save klik di sini, save klik di J14 di sini, ya. Save klik di sini, lalu kita kunci juga dengan tombol F4. Lalu untuk kriterianya sama, yaitu yang di sebelah kirinya yaitu kelas. Kemudian sum range-nya berarti mulai dari J3 sampai dengan J14 kita kunci juga. Nah, lalu perhatikan di sini sudah ada muncul harganya atau total bayarnya. Kita klik OK. Nah, di sini kita double klik. Tentunya kalau rupiah adalah pakai Rp, seperti biasa kita klik saja di sini, kita pilih Rp, lalu muncul tanda crash berarti kurang lebar, kita double klik. Semacam itu. Kalau desimalnya nggak butuh ya kita buang, pakai yang namanya decrease indent.
atau decrease desimal ya. Kalau nambah adalah increase desimal, kalau ngurang pakai yang decrease desimal. Nah, silahkan dicoba. Tadi saya katakan tombol F4 itu fungsinya begini. Kalau kita perhatikan di formula bar ini kan kalau Anda perhatikan ini D ya, $D, $3. Ini aslinya kalau tidak dikunci itu munculnya D3. Nah, $D itu artinya kolom D dikunci, $3 itu artinya baris ketiga dikunci. Artinya apa? Artinya seluruh rekapitulasi dari kamar, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun VIP, itu berdasarkan mulai dari D3 di sini. Semuanya sampai di bawah nanti F14. Kalau itu tidak dikunci, kalau rumusnya dari sini di copy ke bawah, nanti D3 akan berubah jadi D4. Demikian juga F14 jadi F15 dan seterusnya. Ya, itu rekapitulasi yang sebelah kiri. Dengan rekapitulasi yang sebelah kanan di sini diminta oleh soal untuk membuat total tagihan. Ya, saya buat 2 kolom di sini, saya match cell ya. Di sini saya match cell. Kemudian di bawahnya juga saya match ini. Jadi ada 4 sel yang digabung. Kita tulis saja. Yang pertama total tagihan, kemudian tagihan tertinggi, tagihan terendah, dan rata-rata tagihan. Ini saya kira rumus di seri pertama itu sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa ya, kita buat saja. Total tagihan tentu ya kita menggunakan sum di sini untuk total tagihan kan pakai sum. Nah, tetapi perhatikan di sini margin-nya atau range-nya kan dipilih melampaui batas. Padahal harusnya kan sampai di sini saja ya, sampai J14, maka Anda cukup tekan tombol shift klik terus di enter. Jadi ya. Kemudian untuk tagihan tertinggi kita klik anak panah kecil di sini, lalu max atau max ya. Kemudian klik di sini, shift klik di sini, enter. Terendah juga sama, tinggal klik anak panah kecil dari auto sum, pilih min, kemudian perhatikan di sini kan range-nya nggak sesuai ya, kita buang aja, kita buat mulai dari J3 sampai shift klik di J14, kemudian enter. Dan untuk rata-rata juga sama, anak panah kecil di sini, average, lalu klik di sini, shift klik di sini, enter. Nah, ini kalau Anda bandingkan komparasi dengan layout yang ada di buku, ya, maksudnya di lembar kerja soal, hasilnya sama persis. Kiranya demikian di dalam pembahasan untuk Excel CLCPSS 001A bagian 5. Untuk bagian 6, jadi untuk Excel CLCPSS 001 bagian 6 akan kita bahas tentang bagaimana membuat sorting and filtering. Demikian, semoga video ini memberi mengedukasi Anda ya, karena Anda saya yakin pasti terinspirasi dan termotivasi untuk belajar supaya Anda akhirnya menjadi kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang menang di dalam zamannya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.